perkenalkan nama saya Dipra Tinanggal, NIM 2154201002, Fakultas Pertanian semester 2 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa Indonesia, yaitu pentingnya bahasa Indonesia dalam ilmu pertanian, sejarah perkembangan bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia. Saya masuk pada materi yang pertama, yaitu pentingnya bahasa Indonesia dalam ilmu pertanian. Bahasa Indonesia saat ini memiliki peran penting menjadi bahasa pendukung dalam ilmu pertanian. Di Indonesia, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi antar masyarakat termasuk dalam ilmu pertanian. Bahasa adalah sarana utama untuk pengembangan ilmu pertanian karena bahasa menjadi alat komunikasi antar petani. Bahasa Indonesia memiliki martabat yang sangat tinggi. Dengan adanya bahasa, dapat mempermudah dalam mencari informasi-informasi penting mengenai pertanian. Materi yang kedua yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar: satu, bertumpah darah yang satu tanah Indonesia; dua, berbangsa yang satu bangsa Indonesia; dan tiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa Indonesia nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Berangkat tahun 683 Masehi, Talang Tuo Berangkat tahun 684 Masehi, Kota Kapur Berangkat tahun 686 Masehi, dan Karang Brahi Berangkat tahun 688 Masehi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuna. Bahasa Melayu kuna itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah juga ditemukan prasasti berangkat tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti berangkat tahun 942 Masehi. Yang juga menggunakan bahasa Melayu kuna. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur, bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dan berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, dan bahasa Arab. Bahasa-bahasa Eropa, bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia.
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, itulah sejarah singkat perjalanan bahasa Indonesia yang kini dikukuhkan sebagai bahasa nasional yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Materi yang ketiga yaitu ragam bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik, yang bisa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah, karangan teknis perundang-undangan, dalam suasana resmi atau dalam surat menyurat resmi. Disebut ragam bahasa baku atau resmi. Menurut Dendi Sugono, bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku atau tidak baku. Dalam situasi resmi di sekolah atau di kantor atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Dalam situasi tidak resmi digunakan di rumah, taman, atau di pasar. Kita tidak dituntut untuk menggunakan bahasa baku. Macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Di dalam bahasa Indonesia didampingi dikenal kosakata baku. Indonesia dikenal pula kosakata bahasa Indonesia, ragam baku yang disebut sebagai kosakata baku bahasa Indonesia. Kosakata baku bahasa Indonesia memiliki ciri kaidah bahasa Indonesia ragam baku yang dijadikan tolak ukur yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan penutur bahasa, bukan otoritas lembaga atau instansi di dalam menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kosakata itu digunakan dalam ragam baku, bukan ragam santai atau ragam akrab. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan digunakan kosakata ragam baku di dalam pemakaian ragam-ragam yang lain, asal tidak mengganggu makna dan rasa bahasa ragam yang bersangkutan. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak menutup kemungkinan menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa agar jadi panutan bagi masyarakat. Pengguna bahasa Indonesia perlu diperhatikan ialah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicara, situasi, pelaku, bisa dan topik pembicaraan. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media dibagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan terkait ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian, namun hal ini tidak mengurangi ciri kebakuannya. Walaupun demikian, ketetapan dalam pilihan kata dan bentuk kata serta kelengkapan unsur-unsur di dalam kelengkapannya, unsur-unsur di dalam struktur kalimat tidak menjadi ciri kebakuan dalam ragam baku lisan karena situasi dan kondisi. Pembicaraan menjadi pendukung di dalam memahami makna gagasan yang disampaikan secara lisan. Pembicaraan lisan dan situasi formal berbeda tuntutan kaidah kebakuannya dengan pembicaraan lisan dengan situasi tidak formal atau santai. Jika ragam bahasa lisan dituliskan, ragam bahasa itu tidak dapat disebut sebagai ragam tulis, tetapi disebut sebagai ragam lisan hanya saja diwujudkan dalam bentuk tulis. Oleh karena itu, bahasa yang dilihat dari ciri-cirinya menunjukkan ciri-ciri ragam tulis walaupun direalisasikan dalam bentuk tulis. Ragam bahasa serupa itu tidak dapat dikatakan sebagai ragam tulis. Ciri-ciri ragam lisan memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Hanya perlu intonasi bahasa tubuh, berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan langsung dapat dikoreksi, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah secara intonasi. Yang termasuk dalam ragam bahasa lisan diantaranya pidato, ceramah, sambutan, berbincang-bincang, dan masih banyak lagi. Ragam bahasa tulis.
Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam raga tulis, kita berusaha dengan tata cara penulisan, di samping aspek tata bahasa dan kosakata. Dengan kata lain, ragam bahasa tulis dituntut adanya kelengkapan unsur dan tata bahasa, seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketetapan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam pengungkapan ide. Contoh dalam ragam bahasa tulis adalah surat, karya ilmiah, surat kabar, dan lain-lain. Dalam ragam bahasa tulis perlu memperhatikan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam pembuatan karya-karya ilmiah. Ciri-ciri ragam bahasa tulis yaitu tidak memerlukan kehadiran orang lain, tidak terikat ruang dan waktu, kosakata yang digunakan dipilih secara cermat, pembentukan kata dilakukan secara sempurna, memerlukan alat bantu berlangsung lama, kalimat dibentuk dalam struktur yang lengkap. Ragam bahasa berdasarkan penutur. A. Ragam bahasa berdasarkan daerah. Luasnya pemakaian bahasa dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jakarta berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan di Jawa Tengah, Bali, Jayapura, dan Tapanuli. Masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Misalnya logat bahasa Indonesia, orang Jawa Tengah tampak pada pelafalan B pada posisi awal saat melafalkan nama-nama kota seperti Bogor, Bandung, Banyuwangi, dan lain-lain. Logat bahasa Indonesia orang Bali yang tampak pada pelafalan T seperti kata itu, kita, cantik, dan lain-lain. Ragam bahasa berdasarkan pendidikan. Penutur bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing. Misalnya fitnah, kompleks, vitamin, video, film, fakultas. Penutur yang tidak berpendidikan mungkin akan mengucapkan fitnah, kompleks, vitamin, video, film, fakultas. Perbedaan ini juga terjadi dalam bidang tata bahasa. Misalnya membawa seharusnya membawa, nyari seharusnya mencari. Selain itu, bentuk kata dalam kalimat pun sering menanggalkan keawalan yang seharusnya dipakai. Ragam bahasa berdasarkan sikap penutur. Ragam bahasa dipengaruhi juga oleh setiap penutur terhadap kawan bicara atau sikap penulis terhadap pembawa. Sikap itu antara lain resmi, akrab, dan santai. Kedudukan kawan bicara atau pembawa terhadap penutur atau penulis juga mempengaruhi sikap tersebut. Misalnya, kita dapat mengamati bahasa seseorang bawahan atau petugas ketika melapor kepada atasannya. Jika terdapat jarak antara penutur dan kawan bicara atau penulis dan pembaca, akan digunakan ragam bahasa resmi atau bahasa baku. Makin formal jarak penutur dan kawan bicara, akan makin resmi dan makin tinggi tingkat kebakuan bahasa Indonesia yang digunakan. Sebaliknya, makin rendah tingkat keformalannya, makin rendah pula tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Sekian dari materi saya. Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah universitas yang ada di Sulawesi Utara, di mana di dalamnya terdapat beberapa fakultas. Salah satunya adalah Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian telah terakreditasi B. Untuk itu, ayo teman-teman bergabung bersama kami dan wujudkan cita-citamu bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.